Shalom, selamat pagi sahabat Yesus yang diberkati Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk merenungkan sabda firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari ini. Kami diberkati dengan kesehatan dan tubuh jasmani yang sehat, diberkati saat kami bangun di pagi hari. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kami boleh merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami fokus mendengarkan suara-Mu dan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan sabda firman pada hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat pagi, sahabat Yesus yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini ketika engkau dan saya mendengarkan suara Tuhan, kita berhati Tuhan, kita berdiam diri dan kita mendengar seperti seorang murid yang mendengarkan suara Tuhan. Kalau kita duduk di kaki Tuhan, maka kita dapat merenungkan kebaikan Tuhan. Dan firman Tuhan itu sungguh indah, sungguh luar biasa. Jadi saudaraku, mari pada pagi hari ini kita kembali membuka firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada minggu ini kita merenungkan dalam firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes 10 ayat 10. Mari kita sudah belajar firman Tuhan dalam kitab Ulangan. Pada hari ini akan memperadakan pilihlah berkat supaya kamu hidup, pilihlah berkat supaya kamu beroleh peluang. Pada pagi hari ini kita masuk tema peka dan taat mendengarkan suara Tuhan. Dalam Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membunuh. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tujuan Tuhan adalah engkau dan saya hidup berkelimpahan di dalam kasih setia, berkelimpahan di dalam damai sejahtera, berkelimpahan di dalam hidup yang disediakan oleh Tuhan. Sama seperti Esther ketika dia ada di istana Raja Ahasuerus. Saudara, dia tidak kekurangan apapun di sana. Ketika dia dengan kesungguhan hatinya, dia menghormati raja, raja mengulurkan tongkat perkenanannya kepada Esther, dan raja berkata, apa yang kau inginkan daripadaku, Esther? Bahkan setengah kerajaanku akan kuberikan kepadamu. Lalu Esther dengan penuh kerendahan hati, jika sekiranya raja mengizinkan, bolehlah kiranya raja datang memenuhi undangan. Jadi Esther ketika dia tinggal di dalam kerajaan, dia taat, dia mengikuti aturan sang raja. Pada saat dia taat dan mengikuti aturan sang raja, raja berkenan kepada dia, menganugerahkan segala sesuatu, bahkan menganugerahkan nyawa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan dan membawa kita kepada kematian yang kekal. Tapi Yesus datang supaya kita memperoleh hidup, memberikan segala kelimpahan, bahkan kepada kita dianugerahkan kehidupan yang kekal. Hanya saja kita belajar untuk memperoleh kelimpahan di dalam Tuhan harus peka mendengarkan suara Tuhan. Yohanes 10 ayat 14 hingga ayat yang ke-16 berkata seperti ini. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba yang lain, bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga.
dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Saudara, engkau dan saya dahulu pun terhitung bukan berasal dari bilangan domba-domba yang dikenan oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang luar, bangsa di luar Israel, tapi Tuhan pun memberikan nyawanya untuk kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus memberikan dirinya, menyerahkan nyawanya untuk menjadi gembala baik. Dia berkata, aku mengenal domba-domba. Tenang ya saudara, kalau kita dikenal oleh Sang Juru Selamat, bukankah kita senang kalau seandainya orang pejabat tinggi negara, seorang presiden Jokowi mengenal nama kita dan memanggil, hai Priscilla, aku mengenal engkau. Saat ini hal yang sama Tuhan berkata, "Nak, aku mengenal engkau." Bahkan sebelum dunia dijadikan, aku sudah mengenal engkau. Bahkan sebelum engkau mengenal siapa aku sudah mengenal engkau. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukankah kita ingin dikenal oleh Dia yang kita sembah? Hari ini ketika engkau mengangkat tangan kepada Tuhan dan engkau katakan, Bapa, aku punya pergumulan hati. Dan Bapa akan mengatakan kepadamu, "Nak, aku tahu yang ada di dalam. Aku tahu apa yang kau butuhkan, aku tahu apa yang kau rasakan." Bapa di surga memeluk engkau pada pagi hari ini dengan pelukannya yang penuh kasih dan berarti. Seperti seorang mama yang mengenal anak yang dia kandung, seperti seorang papa yang mengenal anak yang dia besarkan. Sama seperti Bapa mengenal Yesus, Yesus Kristus mengenal Bapa. Dan Yesus telah memberikan nyawanya bagi domba-domba kita. Dan Tuhan mau kita menjadi satu kawanan. Tuhan mau kita dituntun dalam tuntunan suara Tuhan. Mari saudara, kalau kita mau menerima hidup dalam segala kehidupan, ada satu hal yang perlu kita lakukan, yaitu mendengarkan suara dan tuntunan dari Sang Tuhan. Ada satu firman Tuhan di dalam Matius 21 ayat 28 hingga ayat 31. Firman Tuhan ini memberikan perumpamaan tentang dua orang. Yesus berkata, "Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seseorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia berkata kepada anak yang sulung, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi anak yang kedua ini dia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendaknya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, 'Aku berkata kepadamu, pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab mereka yang mendengarkan, berarti mereka yang memperhatikan firman, mereka yang taat dan melakukan.' Dua anak ini sama-sama mendengarkan suara dari bapaknya. Yang satu berkata, 'Baik, Bapa,' tapi dia tidak pergi. Yang kedua berkata, 'Aku tidak mau,' tapi kemudian ia menyesal lalu pergi. Siapakah yang melakukan kehendak Bapa? Jawab mereka, yang terakhir. Benar, saudara. Mereka yang mendengarkan dan sungguh-sungguh memperhatikan dan taat, lalu kemudian membuktikannya dengan melakukan, dialah yang disebut. Saudara yang diberkati, peka mendengar bukan sekedar menerima firman, tetapi memperhatikan, taat, dan bertindak lalu melakukan.
Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku sama seperti Bapa mengenal aku. Dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Saudara yang diberkati, agar kita bisa mengenal Dia, Yesus perlu mati dulu. Agar supaya kita bisa mengikuti suara Tuhan, Yesus sudah terlebih dahulu mati untuk kita. Sebabnya tidak ada alasan untuk kita tidak mendengarkan suara Tuhan. Dengarkanlah Dia. Saudara, firman Tuhan berkata, "Pada hari ini jikalau engkau mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hatimu." Itu sebabnya saya katakan pada pagi hari ini, mendengarkan dan mengikuti tuntunan Sang Gembala Agung adalah kunci berkelimpahan di dalam hidup ini. Saudara ingin hidup berkelimpahan, mari dengarkan dan ikuti tuntunan Sang Gembala Agung dalam hidup. Dan terakhir saya akan tutup dengan firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat 13 hingga ayat 18. Sudahkah engkau mendengarkan suara Tuhan? Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang sah. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya berkelimpangan di padang rumput? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan. Saudara, taat berarti mendengarkan suara Tuhan. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menuntun kami kepada berumput hijau, ke air yang tenang. Saudara, kita renungkan firman Tuhan pada pagi ini. Kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, mari jangan keraskan. Seringkali suara teguran Tuhan itu terasa berat untuk kita ikut. Dan kalau kita sungguh-sungguh mendengar, kita akan memperoleh hasilnya yang baik. Pasti akan bertumbuh dalam iman. Kita pasti akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk berdiam diri di kaki Tuhan. Suara Tuhan tidak selalu menjadi suara yang menyukakan telinga kita, mengenakkan telinga. Tapi seringkali suara Tuhan berupa teguran setiap hari. Itu sebabnya kita berkata, selama masih dapat dikatakan hari ini. Mengapa? Supaya jangan kita menjadi tegar hati karena tipu daya dosa. Supaya kita jangan ditipu untuk berkeras hati terhadap teguran dan suara Tuhan. Tuhan pakai siapa saja untuk menegur kita. Tuhan pakai hamba Tuhan. Tuhan memakai alam untuk menegur kita. Tuhan memakai anak-anak untuk menegur kita. Bahkan Tuhan bisa memakai keledai, beleang
menegur Bileam. Sudahkah engkau mendengarkan suara Tuhan? Pagi hari ini ketika engkau mendengarkan suara Tuhan, jangan keras-keras. Mungkin hari ini Tuhan sudah berkata, "Nah, sudah cukup engkau berbuat dosa. Kembali." Mungkin hari ini Tuhan berkata, "Nah, sudah cukup engkau khawatir. Bukankah aku yang memelihara engkau? Nah, sudah cukup engkau terus melawan hati nuranimu. Kau lari dari masalahmu. Nah, sudah cukup engkau menduakan aku. Kau menyembah aku, tapi engkau juga menyembah Mammon. Hari ini, selama masih bisa dikatakan hari ini, jangan ada di antara kita yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya manusia. Ketika kita tidak mendengarkan suara Tuhan, kita lebih mendengarkan suara manusia daging kita. Kita membiarkan diri kita dikuasai oleh dosa. Kita ditipu oleh dosa. Sebabnya Tuhan berkata, keluarlah dari keadaanmu menjadilah taat. Peka berarti mendengarkan, memperhatikan, melakukan firman Tuhan. Saudara, yang merasa diberkati pada pagi hari ini, mari kita satu dalam. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau merenungkan sabda firman-Mu, memperhatikan, tidak menolak, dan mau melakukannya. Bapak, hari ini kalau Engkau dapati anak-anak-Mu dalam banyak pergumulan, kuatkan dan teguhkan hati mereka. Jangan biarkan mereka masuk di dalam pencobaan, melainkan biarkan mereka mengalami pemulihan yang berasal dari Tuhan. Perhatikan Tuhan, tangan-tangan yang terangkat yang membutuhkan anugerah daripada-Mu, seperti perisai dan perlindungan. Dalam nama Yesus kami berdoa, beraktivitas pagi hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Amin.